Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu yang ke-11 ini kita akan membahas topik yang berbeda, yaitu mengenai gasifikasi batubara dan underground coal gasification. Gasifikasi berbeda pengertiannya dengan CBM. CBM seperti yang sudah kita bahas selama ini merupakan metana yang sudah ada di dalam lapisan batubara sebagai hasil dari proses pembatubaraan. Jadi kita sudah paham bahwa metana tersebut terbentuk oleh alam di dalam lapisan bumi. Seperti yang sudah kita bahas, terdapat dua, yaitu secara biogenik dan secara termogenik. Sedangkan untuk gasifikasi batubara, itu merupakan proses yang dibuat oleh kita, oleh manusia, proses reaksi konversi senyawa-senyawa organik dalam batubara menjadi gas sintetis atau syngas. Nah, reaksi konversi tersebut merupakan oksidasi parsial, artinya merupakan pembakaran yang tidak sempurna. Nah, terdapat tiga reaksi utama dalam gasifikasi batubara. Yang pertama adalah ketika oksigen jumlahnya terbatas, direaksikan dengan batubara yang panas, maka akan menghasilkan CO atau gas karbon monoksida. Kemudian yang kedua, uap atau air panas yang direaksikan dengan batubara akan menghasilkan gas karbon monoksida dan hidrogen atau H2. Kemudian untuk lebih lanjutnya, gas H2 bereaksi dengan C atau bereaksi dengan batubara akan menghasilkan CH4 atau metana yang hanya terjadi pada tekanan yang tinggi. Nah, gas-gas tersebut yaitu CH4, metana, kemudian campuran hidrogen, gas hidrogen, H2, dan karbon monoksida merupakan gas yang mempunyai kalori. Artinya dapat terbakar dan menghasilkan reaksi yang bersifat eksotermis atau menghasilkan kalor atau menghasilkan panas. Ini adalah tabel yang menampilkan unsur-unsur sumber yang terdapat di dalam batubara dan senyawa-senyawa hasil dari proses pembakaran. Pembakaran di sini apabila direaksikan dengan oksigen dengan jumlah yang melimpah. Dan gasifikasi apabila direaksikan dengan oksigen dalam jumlah yang relatif sedikit atau terbatas. Karbon ketika bereaksi dengan oksigen melimpah akan menghasilkan karbon dioksida. Dalam gasifikasi akan menghasilkan karbon monoksida. Oksigennya terbatas di sini. Hidrogen menghasilkan H2O atau air. Pada gasifikasi akan menghasilkan gas hidrogen atau H2. Nitrogen pada pembakaran oksigen melimpah akan menghasilkan NO dan NO2 atau NOx. Kemudian untuk gasifikasi akan menghasilkan HCN, NH3, dan gas nitrogen. NH3 di sini adalah amonia yang merupakan bahan baku dari pupuk. Kemudian sulfur akan menghasilkan SOX, SO2 atau SO3, sedangkan pada gasifikasi akan menghasilkan H2S atau COS. Kemudian air akan menghasilkan H2O, pada kondisi yang terbatas oksigennya akan menghasilkan gas hidrogen atau H2. Nah, syngas merupakan campuran produk-produk gasifikasi yang kemudian dapat diproses lebih lanjut menjadi berbagai macam produk. Jadi, ini adalah syngas, campuran dari gas-gas hasil gasifikasi. Untuk selanjutnya, campuran ini bisa diproses lebih lanjut menjadi produk-produk yang bermacam-macam. Seperti yang saya sempat singgung tadi, salah satunya adalah bisa menghasilkan pupuk. Selain itu, karena dia berenergi, syngas tersebut mempunyai kalor, maka bisa juga dimanfaatkan untuk power plant. Dan masih banyak lagi produk-produk turunan yang lain. Nah, ini adalah skema yang menjelaskan produk-produk turunan yang begitu banyak dari proses gasifikasi. Bermula dari sini, batubara dilakukan gasifikasi,
akan menghasilkan syngas. Nah, syngas ini akan menghasilkan banyak sekali produk-produk turunannya. Ya, jadi tidak hanya untuk digunakan sebagai power plant, tapi juga bisa menghasilkan pupuk sebagai bahan baku pupuk dan juga sebagai bahan-bahan baku zat-zat kimia yang lain. Yang begitu banyak di sini bisa silahkan dipelajari sendiri. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan ini, karena proses ini lebih banyak nanti akan dipelajari di teknik kimia. Sedangkan yang akan kita tekankan adalah pada proses gasifikasinya di sini. Baik, sampai di sini dulu materi untuk segmen pertama yang membahas pengertian gasifikasi. Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya tentang karakteristik batubara untuk gasifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.